Ini adalah kisah nyata tentang Sergei, anak laki-laki berusia 6 tahun yang kelak menjadi pahlawan termuda di tentara Soviet. Di awal cerita, ia menikmati hari damai bersama keluarganya di tepi sungai. Semuanya terasa tenang. Tiba-tiba, suara pesawat tempur Jerman mengguncang langit. Ibunya panik dan menyuruh mereka bersembunyi. Namun Sergei hanya berkata, "Aku tidak takut." Ia melempar batu dengan ketapel ke arah pesawat. Tanpa diduga, pesawat itu meledak. Namun saat ia menoleh, ibu dan kakaknya sudah menghilang. Sergei terpaku, sendirian dalam ketakutan. Pada saat berikutnya, ia terbangun. Ternyata, itu hanya mimpi. Lalu, terdengar ketukan di pintu. Ia berpikir, mungkin ibunya sudah kembali. Ia berlari untuk membukanya. Namun, yang berdiri di sana adalah tetangganya. Gemetar ketakutan. Wanita itu bersyukur kepada Tuhan karena Sergei masih hidup. Dengan mata berkaca-kaca, ia berbisik, "Ibu dan kakakmu, mereka sudah tiada." Anak kecil itu tidak mengerti. Ia bersikeras ingin tetap di rumah, menunggu ibunya pulang. Suara mendesak, panik dan berbisik kencang. Tetapi wanita itu menangis dan berkata, "Tentara Jerman telah menyerang. Kamu harus lari." Ia mulai mengemasi pakaian Sergei. Tetapi sebelum selesai, tentara Jerman sudah tiba di dekat sana. Ia menyuruh Sergei kabur melalui jendela. Dan saat Sergei berlari, wanita itu tertembak, lalu jatuh seketika. Sergei terus berlari menembus hutan dengan hati hancur, melihat rumahnya terbakar di belakangnya. Ia memanggil ibunya berulang kali, tetapi tidak ada jawaban. Malam itu, ia tidur sendirian di hutan yang dingin. Keesokan paginya, saat minum air di tepi sungai, ia mendengar suara para tentara. Ia segera bersembunyi di balik semak-semak. Tentara Jerman sedang duduk untuk makan. Tiba-tiba, seekor ular merayap mendekati Sergei. Ia sangat ketakutan, tetapi tidak mengeluarkan suara sedikit pun, karena jika tentara itu mendengarnya, mereka juga akan membunuhnya. Setelah beberapa saat, para tentara itu pergi. Dalam keadaan lapar dan lemah, Sergei merangkak keluar, berharap menemukan sisa makanan, tetapi tidak ada apa-apa. Ia terus berjalan menyusuri hutan, lelah, ketakutan, dan pincang dengan satu sandal yang robek. Di tengah perjalanan, ia melihat beberapa buah beri liar. Ia segera memakannya, tapi tiba-tiba, suara mengejutkan atau tegang, terjadi ledakan. Tubuhnya terpental ke tanah. Meski begitu, ia tidak menyerah. Ia mengambil sebatang kayu, bersiap melawan. Seolah-olah ia bisa menghadapi tentara Jerman sendirian. Padahal tidak ada siapapun di sana. Sebenarnya, Sergei kini sudah kelelahan, terluka, dan nyaris tak mampu bertahan. Tak lama kemudian, 2 tentara Soviet menemukannya. Mereka mengangkatnya dan membawanya ke kamp. Di dalam, Komandan Kuznetsov sedang memberi pengarahan kepada pasukannya tentang unit pengintai Jerman di dekat sana. Ketika seorang prajurit bergegas masuk dan berkata, "Komandan, kami menemukan seorang anak di hutan." Sang komandan terkejut. Ia mendudukkan Sergei dan berkata dengan lembut, "Jangan takut, Nak. Sekarang kamu aman." Ia bertanya, "Siapa namamu? Dari mana asalmu?" Sergei menjawab pelan, "Saya dari Shishkin." Seorang prajurit bertanya, "Di mana orang tuamu?" Jeda lama, suara bergetar menahan tangis. Mata Sergei dipenuhi air mata. "Ibu dan kakak saya, mereka sudah tiada." Komandan itu meletakkan tangannya di kepala anak tersebut dan berkata, "Kamu anak yang pemberani, dan orang pemberani tidak menangis." Lalu ia memberi Sergei makanan. Di luar, para prajurit lain sedang menulis surat untuk keluarga mereka, karena mereka tahu pertempuran besar akan segera dimulai. Tepat saat itu, alarm berbunyi. Tentara Jerman telah melancarkan serangan. Disinilah perang sesungguhnya antara tentara Soviet dan Jerman dimulai.
Karena Sergei terluka parah, ia dirawat di markas bersama para prajurit lain yang juga terluka. Seorang perawat yang baik hati tersenyum padanya dan berkata, "Kalau kamu membiarkan saya membersihkan lukamu dengan benar, saya akan memberimu popcorn." Sergei mengerutkan kening dan menjawab, "Saya tidak suka popcorn, saya suka tank." Perawat itu tertawa pelan. "Baiklah, saya akan memberimu semua tank yang kamu mau. Tapi kamu harus sembuh dulu." Keesokan harinya, Komandan Kuznetsov datang menjenguknya. Sergei menatapnya dan berkata dengan bangga, "Saat saya besar nanti, saya juga akan menjadi tentara." Sang komandan tersenyum. "Kamu sudah memiliki hati seorang pemberani," katanya hangat. Mata Sergei berbinar saat ia bertanya, "Apakah Anda juga punya medali dan pistol?" Komandan itu mengangguk dan memperlihatkan keduanya. "Pistol ini diberikan langsung oleh jenderal," katanya, "karena saya bertempur dengan berani dan membantu negara kita meraih kemenangan." Sergei penuh rasa ingin tahu bertanya, "Apakah Anda juga punya pesawat?" Sang komandan terkekeh. "Tidak, kalau yang itu tidak." Lalu Sergei menggenggam tangan komandan dan menggambar sebuah pesawat kecil di telapak tangannya menggunakan pensil. Di luar, perawat Katia berbicara dengan komandan. "Sergei anak yang sangat pintar," katanya pelan. "Dan juga sangat manis. Kita bahkan punya susu kambing di sini. Mengapa kita tidak membiarkannya tetap bersama kita saja? Dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Keluarganya sudah tiada." Wajah komandan berubah serius. "Ini medan perang," ujarnya lirih. "Tidak ada tempat untuk anak kecil di sini. Jika dia tinggal, nyawanya akan selalu dalam bahaya." Setelah itu, ia pun pergi. Katia merasa sangat sedih. Sore harinya, Sergei berbincang dengan seorang prajurit baik hati bernama Jorah. Jorah memberinya hadiah kecil, sepasang teropong. Sergei langsung menyukainya. Malam itu, Katia berbicara dengan perawat lain. "Anak kecil itu, dia begitu berani dan penuh semangat. Aku tidak bisa membiarkannya pergi," katanya dengan sedih. "Tapi, komandan ingin mengirimnya pergi. Jika itu terjadi, mungkin aku tidak akan pernah melihatnya lagi." Keesokan paginya, seorang prajurit mendekati komandan dan berkata, "Pak, kita membutuhkan satu senapan mesin lagi untuk pertempuran yang akan datang. Dan juga, semua orang di resimen ini sudah menyayangi Sergei. Tolong Pak, jangan kirim dia pergi." Namun, komandan menggelengkan kepala. "Di sini terlalu berbahaya. Aku sudah menandatangani dokumennya. Dia akan dikirim ke panti asuhan." Prajurit itu pergi dengan kecewa. Bahkan komandan sendiri merasakan beratnya keputusan itu. Dalam hatinya, ia juga tidak ingin anak itu pergi. Keesokan harinya, sebuah mobil datang untuk menjemput Sergei. Ketika anak itu melihat komandan, ia berdiri tegap dan memberi hormat layaknya seorang prajurit sungguhan. Komandan itu memberinya sebuah pistol mainan dari kayu. Sergei memeluknya erat dengan air mata yang mulai menggenang. "Aku tidak ingin pergi," isaknya. "Mereka akan membunuhku di luar sana. Tolong, biarkan aku tetap bersamamu." Mata sang komandan melembut. Ia berlutut dan bertanya dengan suara rendah, "Sergei, maukah kamu menjadi anakku?" Sergei mengangguk, tersenyum di balik sisa air matanya. Tanpa ragu, komandan itu merobek dokumen panti asuhan menjadi berkeping-keping. Malam itu, suasana kamp terasa berbeda. Semua prajurit berkumpul, bahu-membahu menjahitkan seragam tentara kecil untuk Sergei. Masing-masing memberi saran agar ukurannya pas dengan sempurna. Kemudian komandan membangunkan Sergei dari tidurnya. Seorang prajurit sejati tidak tidur terlalu lama. Kamu harus siap sebelum sebatang korek api ini habis terbakar. Sergei pun mengenakan seragam barunya dengan hati penuh kebanggaan.
Saat ia melangkah keluar, seluruh resimen berdiri tegak dan memberi hormat kepadanya. Namun tiba-tiba, langit bergemuruh. Pesawat Jerman muncul di atas mereka dan bom mulai berjatuhan. Bumi berguncang hebat akibat ledakan di sekeliling markas. Banyak prajurit terluka dan ujian keberanian yang sesungguhnya pun dimulai. Sergei mulai mencari keberadaan komandan dan Bibi Katya, tetapi tidak ada yang memberikan jawaban. Akhirnya ia menemui seorang dokter dan bertanya dengan suara bergetar. "Apakah Anda melihat Bibi Katya atau komandan? Mereka masih hidup kan?" Dokter itu menatapnya dalam. "Dalam perang, Nak, kita tidak bertanya siapa yang hidup atau siapa yang mati. Tugas seorang prajurit hanyalah membantu negaranya menang." Ia meletakkan tangannya di bahu Sergei. "Kita memiliki banyak prajurit yang terluka di sini. Mengapa kamu tidak membantu mereka?" Tanpa membantah, Sergei mulai bergerak. Ia memberikan air kepada setiap prajurit terluka yang ia temui. Seorang prajurit kemudian memberinya sepucuk surat dari keluarganya. Sergei membuka surat itu dan membacakannya dengan suara lantang. "Semua baik-baik saja di rumah. Sapi kita sudah sehat dan menghasilkan banyak susu. Kita akan memenangkan perang ini." Senyum tipis muncul di wajah prajurit yang sekarat itu. Di adegan berikutnya, suasana mereda. Katya duduk dengan tenang, membiarkan Sergei tertidur lelap di pangkuannya sambil membelai rambutnya dengan lembut. Saat itu, komandan datang mendekat. Dari cara ia memandang Katya, terlihat jelas betapa ia sangat peduli dan mencintainya. Ia berdiri di sana, hendak mengungkapkan isi hatinya yang paling dalam. Namun, sebelum kata-kata itu sempat terucap, Sergei tiba-tiba terbangun dan merusak momen tersebut. Sergei tersenyum lebar dan langsung berlari ke dalam pelukan komandan. Kemudian, komandan mengajaknya berjalan-jalan. Di tengah perjalanan, Sergei bertanya, "Siapa yang harus aku ucapkan terima kasih atas seragamku?" Komandan membawanya ke tenda penjahit. Tetapi ketika mereka tiba, yang tersisa hanyalah abu. Tenda itu hancur total akibat serangan udara Jerman. Wajah Sergei seketika murung. Komandan berkata pelan, "Dalam perang, Nak, tidak ada waktu untuk sekedar mengucapkan terima kasih." Keesokan harinya, komandan bertemu dengan pasukannya untuk merencanakan langkah berikutnya. Sergei muncul dan dengan bangga bertanya, "Apa tugasku hari ini?" Komandan tersenyum dan berkata, "Sebentar lagi akan datang truk membawa surat untuk para prajurit. Kamu akan mengumpulkannya dan membagikannya satu persatu." Sergei memberi hormat, mengambil tas surat, lalu berlari pergi. Dengan sifatnya yang sedikit usil, ia membuat para prajurit harus menari terlebih dahulu sebelum menyerahkan surat mereka. Gelak tawa pecah di antara para prajurit, dan sejenak suasana perang terasa menjauh. Keesokan harinya, Sergei menggunakan teropongnya untuk mengamati ladang di sekitar. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu. Sepasang kaki prajurit yang tersembunyi di antara rerumputan tinggi. Ia segera berlari kembali ke markas dan melapor. Para tentara Soviet bergerak cepat, lalu bersama-sama menangkap sekelompok mata-mata Jerman. Seluruh resimen merayakan keberanian Sergei. Malam itu, komandan datang kepadanya dan berkata, "Pemerintah sudah menyetujuinya. Mulai hari ini, kamu adalah anakku." Mata Sergei dipenuhi kebahagiaan yang luar biasa. Komandan membawanya untuk membagikan kabar tersebut kepada Katya. Di tepi sungai, Katya sedang duduk sendirian dengan tenang. Tiba-tiba, seorang prajurit bernama Loskin mendekatinya sambil membawa seikat bunga liar. Dengan suara yang tulus, Loskin menyerahkan bunga itu dan berkata pelan, "Setelah perang berakhir, aku akan membawakanmu bunga yang jauh lebih indah lagi. Karena aku mencintaimu." Katya tersipu dan mereka berbincang sejenak. Sang komandan melihat semuanya dari kejauhan. Hatinya terasa berat, matanya menyimpan kepedihan karena ia pun mencintai Katya. Sergei berlari menghampirinya sambil tersenyum lebar. "Aku tidak datang sendiri, komandan juga ada di sini." Namun, sang komandan hanya terpaku sejenak, lalu diam-diam berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian,
perang kembali berkecamuk dengan hebat. Sergei membawa kotak-kotak amunisi ke garis depan, membantu para prajurit mengisi ulang senapan mereka. Ia mengantarkan kotak terakhir, lalu bergegas kembali menuju camp. Sementara itu, komandan sedang mengamati medan perang melalui teropongnya. Seorang prajurit berlari masuk sambil berteriak, "Pak, seseorang telah memotong kabel komunikasi. Kita kehilangan kontak dengan ruang kendali." Komandan segera memerintahkan, "Pergi dan perbaiki sekarang juga." Prajurit itu berlari keluar, dan Sergei diam-diam mengikutinya dari belakang. Tiba-tiba, rentetan tembakan dari pihak Jerman menghujani mereka. Prajurit itu tertembak dan jatuh tersungkur. Sergei bergegas menghampirinya dengan panik. "Di mana aku harus menyambungkan kabel ini?" serunya. Dengan sisa tenaga, prajurit itu berbisik, "Sambungkan saja keduanya, maka sinyal akan kembali." Tanpa ragu, Sergei berlutut di tengah lapangan terbuka. Peluru melesat di sekelilingnya, namun ia tetap fokus menyambungkan kabel-kabel tersebut. Percikan api muncul, dan sambungan pun kembali normal. Jalur komunikasi Soviet hidup kembali, semua berkat keberanian seorang anak kecil. Malam itu, Sergei duduk di samping seorang prajurit di dekat api unggun. Ia bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Bagaimana orang bisa menikah?" Prajurit itu tersenyum hangat. "Pertama, dua orang saling jatuh cinta, lalu mereka menikah." Mata Sergei seketika berbinar. Sebuah ide mulai terbentuk di benak kecilnya. Keesokan harinya, ia berlari menemui Katya dan berkata, "Komandan sedang tidak enak badan. Seharian ini dia tidak makan dan minum." Khawatir, Katya segera mengambil barang-barangnya dan mengikuti Sergei menuju tenda komandan. Begitu mereka tiba, Sergei diam-diam menjauh, meninggalkan mereka berdua sendirian. Katya menatap komandan dan bertanya dengan lembut, "Mengapa Anda tidak makan? Apakah Anda sakit?" Komandan tersenyum tipis. "Siapa yang memberitahumu?" "Sergei," jawabnya pelan. Komandan tertawa kecil. "Aku baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Katya tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berbalik dan pergi. Saat ia berjalan menjauh, komandan menyadari bahwa mungkin ia telah mengatakan hal yang salah. Ia menghela nafas panjang dan memutuskan untuk mengikutinya keluar. Sementara itu, Sergei berdiri di atas pos pengintai kayu, mengamati sekitar dengan teropongnya. Tiba-tiba, ia melihat seekor kucing di kejauhan. Dan tak lama kemudian, suara gonggongan anjing memenuhi udara. Ia berlari menghampiri para prajurit yang sedang melatih anjing-anjing itu dan bertanya dengan antusias, "Boleh aku menunggangi salah satu dari mereka?" Para prajurit tertawa dan mengangguk. Sergei pun naik ke atas punggung salah satu anjing, tertawa riang saat anjing-anjing itu berlari kecil. Hingga tiba-tiba, mereka melihat kucing tersebut, dan suasana menjadi riuh. Dan mulai mengejarnya. Namun, kucing itu berlari menuju sebuah ladang yang ternyata dipenuhi ranjau tersembunyi. Sebelum Sergei sempat bereaksi, seorang prajurit melaju dengan sepeda motor dan menghadang anjing-anjing itu tepat pada waktunya. Nyawa Sergei pun terselamatkan. Kemudian, kita kembali melihat komandan dan Katya. Komandan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan isi hatinya. "Katya," katanya pelan, "maukah kamu menjadi ibu bagi Sergei?" Katya tersenyum manis dan menjawab, "Ya." Tepat saat itu, seorang kurir datang dan menyerahkan sebuah surat. "Pak, ini baru saja datang dari markas besar." Komandan mengangguk dan menyuruhnya meletakkan surat itu di meja. Keesokan harinya, seluruh prajurit bersama komandan dan Sergei bersiap untuk bergerak. Perintah dari markas telah turun. Mereka harus memindahkan basis ke posisi yang baru. Dalam perjalanan, mereka berhenti di sebuah rumah kecil untuk makan siang. Saat makan, pandangan Sergei tertuju ke langit-langit. Sebagiannya rusak dan hanya tertutup selembar kain. Ia bertanya penasaran, "Apa yang terjadi di sini?" Pria pemilik rumah menjelaskan, "Sebuah bom Jerman jatuh menembus atap, tapi tidak meledak. Jadi saya hanya menutupnya dengan kain." Wajah komandan langsung berubah serius. "Semua keluar dari rumah, sekarang!"
para prajurit dengan sangat hati-hati memindahkan bom itu ke tempat yang aman. Sergei menunggu di luar, di dalam jeep komandan. Tiba-tiba, sebuah ledakan keras mengguncang tanah. Asap dan api membumbung tinggi. Beberapa prajurit terluka, termasuk sang komandan sendiri. Namun, meski dalam kondisi bersimbah darah, ia tetap berteriak lantang, "Terus maju!" Di adegan terakhir, kita melihat komandan berbicara dengan seorang jenderal. "Saya telah mengumpulkan semua prajurit saya," lapornya dengan tegas. Tepat saat itu, Sergei masuk ke dalam ruangan. Ia berdiri tegap, memberi hormat dengan sigap, dan bertanya, "Komandan, apa tugasku hari ini?" Komandan tersenyum bangga. "Hari ini, tugasmu adalah memeriksa seragam para prajurit." Sergei kembali memberi hormat dan menjalankan tugasnya dengan sangat serius. Ia mengumpulkan semua prajurit dan mengumumkan dengan lantang, "Siapapun yang sepatu botnya robek, silahkan maju." Ia memeriksa mereka satu persatu dengan teliti, sementara seorang prajurit lain mencatat nama-nama yang membutuhkan penggantian. Setelah 3 selesai, Sergei berjalan tegak menuju sang jenderal. "Pak, saya sudah mencatat semua prajurit yang membutuhkan sepatu baru." Jenderal tersenyum hangat. "Bagus sekali prajurit muda, kerja yang luar biasa." Keesokan harinya, sebuah upacara besar digelar. Di hadapan seluruh resimen, jenderal menyematkan sebuah medali di dada kecil Sergei sebagai penghargaan atas keberaniannya yang luar biasa. Di saat yang sama, batalion komandan juga dianugerahi bendera unit penjaga, sebuah simbol tertinggi atas keberanian dan pengorbanan mereka. Namun, perang belum benar-benar berakhir. Dalam pertempuran berikutnya, sebuah ledakan hebat menghantam posisi komandan. Sergei bergegas ke sisinya. Air mata mulai membanjiri matanya melihat sang ayah terluka parah. Komandan membuka matanya perlahan. Suaranya lemah namun tetap tegas. "Jangan menangis, Nak, karena seorang prajurit tidak pernah menangis." Keesokan paginya, Sergei kembali berbaris bersama batalionnya di bawah langit yang mulai terang. Perang akhirnya usai. Jerman telah menyerah. Kisah Sergei bukan sekedar tentang peperangan, tetapi tentang keberanian, harapan, dan jiwa yang pantang menyerah. Ia adalah seorang anak kecil yang kehilangan segalanya, namun tetap memilih untuk berdiri tegak dan terus berjuang. Karena pada akhirnya, pahlawan paling hebat adalah mereka yang mampu berdiri tegak saat dunia mencoba meruntuhkannya. Film ini diangkat dari kisah nyata Sergei Aleshkov yang kemudian pada tanggal 1 Februari 1990 di usia 53 tahun akhirnya meninggal dunia. Thanks for watching.